Seperti halnya mod, skinhead juga adalah suatu subkultur yang berasal dari London, Inggris yang lahir pada akhir tahun 1960-an. Subkultur working class ini sudah menyebar ke semua belahan bumi, termasuk ke Jakarta, Indonesia. Meskipun skinhead banyak diasosiasikan dengan kelompok orang-orang rasis dan neo-Nazi, namun skinhead sebenarnya tidaklah seperti itu. Karena pada awalnya skinhead lahir dari percampuran budaya mod dan root boy, negro Jamaika, yang notabene-nya skinhead merupakan fanatik negro roots music, seperti reggae. Skinhead pada dasarnya adalah suatu subkultur, bukannya sebuah genre atau aliran musik, jadi pilihan musiknya pun bisa beragam. Yang pertama tentunya adalah roots mereka yang berasal dari mods. Skinheads pun pada awalnya terpengaruh musik R&B dan soul, juga terinspirasi oleh style ala Jamaican Root Boy yang juga populer di Inggris pada zaman itu. Root Boy atau Rudy merupakan sebutan untuk para imigran Jamaika yang berkulit hitam pencinta dansa dan musik asal mereka. Hasilnya, skinhead pun sangat menggemari musik ska, rocksteady, reggae, soul, glam rock, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang seorang skinhead pun ikut menikmati alunan dari seorang penyanyi soul seperti Aretha Franklin misalnya. Kemudian dengan perkembangannya, skinhead juga merupakan fans musik oi. Di Jakarta, skinhead cukup berkembang dan sudah ada sejak tahun 90-an. Di ibu kota Indonesia ini subkultur skinhead lebih mengeksplorasi soal budaya. Hal ini diungkapkan oleh frontman band oi Jakarta, The End. Aditya Murti alias Utai yang merupakan skinhead pertama di Jakarta. Skinhead Indonesia kata Utai menyuarakan nilai-nilai kesetaraan dan nilai para pekerja. Skinhead itu berbeda dengan Nazi skinhead yang juga disebut bonehead. Skinhead adalah cara hidup. Mereka pahlawan kelas pekerja, jelas Utai. Sejak awal 90-an, Utai telah mengenalkan skinhead di Jakarta. Dimulai dengan membuat label rekaman dan toko pakaian skinhead, yang keduanya dinamakan Warriors. Utai menceritakan bagaimana awalnya dia berkenalan dengan subkultur skinhead. Waktu saya tiba di Jakarta belum ada skinhead. Waktu sekolah di Singapura saya mendapat buku tentang skinhead. Buku itu saya perlihatkan ke teman saya di Jakarta dan kami mendiskusikannya. Lalu makin banyak yang tertarik, kata Utai. Dalam buku skinhead itu, Utai menemukan gambaran bagaimana skinhead telah diambil alih oleh rasisme dan intoleransi. Dia membawa buku itu saat kembali ke Indonesia dan memperkenalkannya pada komunitas punk. Dan sejak itu, subkultur skinhead berkembang tapi dengan corak Indonesia. Ini seperti penggabungan budaya barat dengan budaya Indonesia. Kami mengadaptasi pakaian, ideologi, cara hidup skinhead sekaligus tetap mempertahankan budaya tradisional Indonesia. Ini sama seperti budaya Inggris bercampur dengan Jamaika dan menjadi seorang skinhead, tambah Utai. Skinhead di Indonesia lebih fokus pada persaudaraan, musik dan fashion. Banyak orang tidak menyadari, kalau imigran Jamaika lah yang berperan besar dalam kemunculan subkultur ini pada awalnya. Tapi memburuknya kondisi ekonomi di tahun 1970-an membuat lahan pekerjaan bagi pekerja kulit putih makin berkurang dan mereka menuduh para imigran sebagai penyebabnya. Jadi fusi budaya dan ras yang mengilhami gerakan skinhead pada awalnya, kemudian bertentangan dengan apa yang terjadi setelahnya. Di akhir tahun 70-an, gerakan skinhead neo-Nazi menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara. Tapi Utai mengatakan skinhead Indonesia hampir tidak memiliki kesamaan dengan kelompok-kelompok itu. Tidak ada bagusnya menjadi orang rasis. Karena kita manusia adalah setara dan sama menurut agama saya dan juga di mata hukum, jelas Utai. Seperti skinhead di seluruh dunia, skinhead Jakarta juga cinta tanah air dan menyanyikan lagu-lagu bertema isu-isu politik. Band saya menyuarakan lagu-lagu dengan tema bangga menjadi bangsa Indonesia, persatuan, persaudaraan, dan tentang para pekerja, kata Utai. Skinhead Jakarta juga menyamakan diri mereka dengan skinhead gerakan awal di Inggris, ketika orang-orang Jamaika sangat terlibat di dalamnya. Sehingga muncul juga band-band skinhead reggae, seperti The Bovertones, Agrothrift, dan lainnya. Mereka mengeksplorasi sendiri akar dari subkultur skinhead. Ada beberapa skinhead di Jakarta juga menjadi selektor reggae. Seperti Dimas Akbar atau DJ Gantung, Sir Allen, Fanny, dan lainnya yang kerap tampil dalam acara skinhead, baik di Jakarta maupun di kota besar lainnya. Koleksi 7-inch vinyl DJ Gantung sangat detail dan selection, hasil recording dari era subkultur skinhead mewabah di Inggris, yaitu di akhir 60-an dan awal 70-an.
Sorry, 68-69 only, tegas Dimas. Dimas sebagai seorang skinhead Jakarta juga cukup aktif di kawasan Asia Tenggara, seperti pada 2019 lalu, Dimas diundang untuk bermain dalam acara Reggae Skosher di Sabah, Malaysia. Acara itu dipegang oleh Nakatnas Boss Sound, sebuah skinhead reggae crew di Sandakan. Skinhead dari Manila juga pada datang dan tampil sebagai DJ di acara itu. Banyak keseruan bersama skinhead Malaysia dan skinhead Filipina selama acara di sana, ujar Dimas. Tahun ini acara serupa sebenarnya telah dijadwalkan kembali digelar, tepatnya pada tanggal 4 April lalu giliran Sir Allen, skinhead dari Jakarta yang masuk dalam line-up DJ yang akan mengisi acara di Sabah, Malaysia tersebut. Namun dikarenakan ada krisis penyakit global yang disebabkan virus corona, acara menjadi pospon atau diundur ke waktu yang belum bisa ditentukan. Pak Coronavirus, tulis Allen beremot kesal dalam Instagram story-nya menanggapi pemunduran acara itu.